Berjumpa kembali dengan saya, Ibu Suci. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang latihan soal mengenai materi, larutan elektrolit, dan non-elektrolit. Mari kita saksikan video berikut. Kita akan belajar latihan soal larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ada 5 soal yang mau kita bahas. Kita mulai dari soal yang nomor 1. Soalnya, larutan berikut merupakan pasangan elektrolit kuat dan non-elektrolit secara berturut-turut, yaitu kita harus paham dulu, contoh dari larutan elektrolit kuat itu bisa berupa asam kuat, bisa berupa basa kuat, dan bisa berupa garam. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Asam kuat kita kasih contoh misalkan ada asam klorida, asam sulfat, asam nitrat. Kemudian yang di basa kuat saya punya hafalan begini. Kanabata. K dari KOH, Na dari NaOH, BaOH 2 kali atau barium hidroksida, dan CaOH 2 kali. Untuk garam, kita yang umum adalah contoh dari NaCl, ada K2SO4, dan lain sebagainya. Kita lihat dulu, KCl adalah suatu garam yang berasal dari kuat dan kuat. Berarti ini adalah suatu elektrolit kuat. KOH adalah elektrolit kuat karena dia basa kuat. Maka jawabannya bukan A. Yang B, asam nitrat adalah elektrolit kuat, NaOH adalah basa kuat, makanya adalah kuat dan kuat. Sedangkan yang C, KOH adalah basa kuat, ini adalah suatu nama dari urea. Urea adalah contoh dari non-elektrolit. Untuk D adalah KNO3 dan CH3COOH. Ini adalah elektrolit kuat dan elektrolit lemah. E adalah urea dan asam asetat. Adalah elektrolit lemah. Maka jawaban untuk nomor 1 adalah yang C. Nomor 2. Jika dilakukan pengujian daya hantar listrik, elektrolit manakah yang dapat menyebabkan lampu menyala terang dan menimbulkan gelembung gas? Kita identifikasi dulu. Lampu menyala terang dan menimbulkan gas adalah termasuk elektrolit yang kuat. Kita tahu untuk jawaban B adalah urea. Urea adalah non-elektrolit. Yang C, asam asetat adalah elektrolit lemah. D, amonium hidroksida adalah elektrolit lemah. Untuk E, suatu glukosa ini adalah non-elektrolit. Maka jawaban A adalah yang paling tepat untuk menunjukkan itu adalah elektrolit yang kuat. Ditunjukkan dengan adanya lampu menyala terang dan muncul gelembung gas. Nomor 2, jawabannya adalah A. Mari kita lanjut untuk nomor 3. Perhatikan keterangan di bawah, ada 5 data. Nomor 1, memiliki alfa sama dengan 1. Alfa itu derajat ionisasi. Tidak dapat terurai menjadi ionnya. Yang ketiga, non-konduktor. Non-konduktor itu maksudnya tidak dapat menghantarkan listrik. Nomor 4, konduktor menghantarkan listrik. 5, merupakan senyawa kovalen koordinasi. Pertanyaannya, manakah yang merupakan sifat dari larutan garam dapur? Kita lihat dulu. Garam dapur adalah NaCl. NaCl merupakan elektrolit kuat karena berasal dari
asam kuat, dan basa kuat. Maka NaCl berarti kalau memiliki alfa 1 sama dengan benar. Tidak dapat terurai berarti salah. Kalau tidak dapat terurai berarti non-elektrolit. Non-konduktor salah. Karena dia tidak dapat menghantarkan sementara NaCl dapat. Nomor 4 konduktor menghantarkan benar. Nomor 5 kovalen koordinasi untuk NaCl karena terdiri dari larutan logam dan non-logam, maka dia adalah ikatannya ion. Maka nomor 5 tidak tepat. Sehingga yang merupakan sifat garam dapur kita pilih nomor 1 dan nomor 4. Sehingga nomor 3 jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Di bawah ini yang dapat menghantarkan listrik dengan baik adalah, paling baik adalah menghantarkan listrik paling baik berarti suatu larutan elektrolit. Elektrolitnya yang kuat. Nah, di sini muncul ada konsentrasi. Jika konsentrasinya lebih tinggi, maka dia menghantarkannya lebih baik. Kita lihat. Jawaban A, larutan gula. Gula itu dengan sukrosa, termasuk non-elektrolit, maka dia tidak dapat menghantarkan listrik. Jawaban A tidak tepat. Jawaban B dan C, asam asetat merupakan larutan elektrolit lemah. Jika dibandingkan antara B 0,1 molar dan C 1 molar, lebih baik yang C 1 molar karena konsentrasinya lebih besar. Tetapi ini elektrolit lemah. Sedangkan kita lihat yang D dan E, NaCl, larutan NaCl adalah larutan elektrolit kuat. Sedangkan D dan E konsentrasinya berbeda. Yang konsentrasinya lebih besar, maka akan menghantarkan listrik dengan lebih baik. Sehingga dari pilihan berikut, antara D dan E, kita pilih yang konsentrasinya lebih besar, yang akan menghantarkan listrik lebih baik. Jadi untuk soal nomor 4, kita pilih jawaban yang tepat adalah yang E. Selanjutnya, nomor 5. Ada larutan CaCl2 memiliki daya hantar listrik lebih besar daripada larutan NaCl. Dikarenakan titik-titik. Kita lihat dulu, CaCl2 itu kalau mengalami ionisasi akan menjadi Ca2+ dan 2Cl-. Terdapat 3 ion. Sedangkan NaCl jika mengalami ionisasi akan menjadi Na+ dan Cl-. Akan menghasilkan 2 ion. Maka dari pengertian itu kita pilih satu demi satu. Jawaban A tidak tepat. Karena NaCl tidak terionisasi sempurna, salah. Yang B, CaCl2 mampu mengalami ionisasi sebagian. Ionis sebagian itu akan mengarah ke larutan elektrolit lemah. Sedangkan CaCl2 adalah suatu garam yang berasal dari basa kuat dan asam kuat. Maka dia akan mengalami ionisasi sempurna atau dikatakan elektrolit kuat. B, salah. C, karena NaCl itu suatu elektrolit kuat, maka jika dilakukan dengan uji daya hantar, lampunya akan menyala dengan terang. C, kurang tepat. Jawaban D, larutan CaCl2 memiliki jumlah ion yang lebih banyak daripada NaCl. Ya, karena tadi CaCl2 ionnya ada 3, kemudian NaCl jumlah ionnya ada 2. E, larutan CaCl2 memiliki derajat ionisasi lebih kecil daripada larutan NaCl. Ini karena sama-sama elektrolit kuat, maka alfanya sama dengan 1. Jadi, untuk soal nomor 5, kita pilih jawaban yang paling tepat adalah yang D. Berikut tadi paparan latihan soal
tentang materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Semoga latihan yang telah kita bahas dapat menjadi paham dan dapat untuk mengerjakan soal-soal berikutnya. Salam semangat, sehat selalu, dan tetap berusaha keras untuk belajar. Terima kasih.